Kunci berjodoh. Masih jelas teringat di benak seorang janda bagaimana peristiwa tsunami yang dahsyat memporak-porandakan semua yang dilewatinya. Sambil menunduk, wanita janda itu menarik nafas dan melepaskannya ke bongkahan pasir di sela-sela kakinya. Dini, nama wanita janda itu, usianya masih terbilang muda, 29 tahun. Suami, anak dan ibunya hanyut terbawa gelombang tsunami. Ketiga orang yang disayanginya itu hanya ibunya yang jenazahnya dapat ditemukan. Suami dan anaknya tidak pernah ditemukan. Sambil berdiri, Dini kembali menarik nafas dan menghempaskannya sembari melayangkan pandangannya ke titik terjauh tangkapan matanya. 3 tahun sudah bencana tsunami itu berlalu, Dini sudah kembali membangun hidupnya sendiri dengan berbagai aktivitas. Walaupun terkadang pikirannya kembali terjerat dalam kisah pilu bencana itu. Dini yang kini tinggal sendiri di rumah panggung tepian pantai beraktivitas seperti biasanya. Untuk mencukupi kehidupannya sehari-hari, Dini membeli ikan hasil tangkapan nelayan tetangganya, yang kemudian dijualnya kembali di pinggir jalan di mana banyak orang yang melintas mampir untuk membeli ikan. Selain berjualan ikan, Dini juga memiliki sedikit lahan yang ditanami singkong sebagai makanan pengganti jika pendapatan Dini tak cukup untuk membeli beras. Di suatu siang, Dini berencana untuk ke kebun singkongnya guna membersihkan rumput sekitar dan mengambil sedikit singkongnya sebagai kebutuhan 2 hari ke depan. Namun sesampainya di kebun, Dini mendengar seperti ada sesuatu di kebun singkongnya. Sambil berjalan perlahan, Dini mendekati sumber suara itu. Sebelum mencapainya, terdengar suara hewan berlarian. Ternyata ada sekelompok babi hutan yang menggali dan memakan singkong yang ditanam tersebut. Dini tidak berupaya untuk mengejar babi hutan itu. Dini hanya berbicara di dalam hati, tak apalah mereka pun makhluk hidup, sambil merapikan dan membersihkan kebunnya tersebut. Setelah mengambil sebagian singkongnya, Dini kemudian pulang ke rumah. Di hari berikutnya, Dini kembali ke kebun singkongnya untuk melakukan rutinitas yang sama. Menjelang sore, Dini bersiap untuk pulang, namun Dini teringat akan sebuah sumur yang terletak di dekat kebunnya. Dini kemudian mendekati sumur itu untuk memastikan apakah sumur itu masih memiliki air ataukah sudah kering. Mengingat musim kemarau yang panjang membuat banyak sumur tidak memiliki air. Sesampainya di sumur, Dini melihat sumur yang mulai ditumbuhi rerumputan. Dini melihat ke dalam sumur, ternyata masih ada airnya di dalam sumur tersebut. Sumur itu memang tidak terlalu dalam, namun airnya cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Di dalam sumur itu, Dini juga melihat ada sedikit sampah rumahan yang mungkin terbawa tsunami dahulu, ucap Dini dalam hati. 2 hari kemudian, Dini kembali ke kebunnya. Saat ini Dini hanya ingin fokus untuk membersihkan sumurnya. Sesampainya di sumur, Dini mulai mencabuti rumputnya dan mengangkat sampah rumahan dari dalam sumur itu. Setelah selesai, Dini mengambil sebuah botol unik yang merupakan bagian dari sampah rumahan tadi untuk mengamatinya. Bagian bawah bentuk botol itu tidak terlalu panjang, justru dari arah leher ke tutup botol yang lebih panjang. Dini membayangkan botol itu ada sesuatu yang berbunyi di dalamnya. Dini membuka tutupnya dan melihat ke dalamnya. Benda yang berbunyi di dalam botol itu berbentuk seperti kunci, namun dengan ukuran yang agak besar. Jika dilihat dari ukuran kunci dan mulut botol, tidak mungkin kunci itu bisa masuk ke dalam botol tersebut, ucap Dini. Dini kembali meneliti botol itu, mana tahu botol itu memiliki sambungan atau yang lain sehingga kunci sebesar itu bisa ada di dalamnya. Setelah diamati, botol itu tidak terdapat sambungan atau tambalan. Dengan rasa penasaran, Dini menutup kembali botol itu dan membawa pulang. Waktu telah menunjukkan pukul 9:30 malam. Dini yang sedang berbaring teringat akan botol yang ditemukannya di sumur. Dini kemudian berdiri dan mengambil botol itu. Sambil duduk di tepi kasur, Dini kembali membuka tutup botol itu, menengok ke dalam botol dan mencoba membalikan botol tersebut. Tak disangka kunci yang besar itu bisa keluar melewati lubang botol yang kecil. Dini merasa heran dengan apa yang dilihatnya. Dini mengamati kunci itu, kalau kunci itu telah dimodifikasi sehingga bisa keluar masuk botol itu. Setelah diteliti oleh Dini, kunci itu sama sekali tidak dimodifikasi.
Dini kemudian mencoba untuk memasukkan kunci itu ke dalam botol dan kunci itu kembali masuk. Dini kemudian mengeluarkannya kembali. Kali ini Dini betul-betul mencermati kunci itu pada saat dikeluarkan dan dimasukkan. Betapa kaget dan herannya Dini. Ternyata kunci itu bisa mengicil menyesuaikan mulut botol saat melewati dan akan normal kembali ukurannya saat dimasukkan atau dikeluarkan. Sambil berbaring, Dini mengeluk botol itu dan berhayal bila mana kunci itu dapat membuka semua yang terkunci. Tak terasa pagi menyapa, Dini buru-buru bangun merapikan rumahnya dan sarapan. Namun hari ini Dini berencana untuk tidak kemana-mana. Dini hanya ingin di rumah sambil mengamati dan mencoba kembali anak kunci itu ke semua lubang kunci. Dini mulai mencoba menggunakan anak kunci itu ke lemarinya sendiri dan ternyata anak kunci itu dapat membuka dan mengunci almarinya. Dini melanjutkan ke pintu kamar dan pintu utama rumahnya dan lagi-lagi kunci itu dapat digunakan untuk membuka dan mengunci pintu kamar dan pintu utamanya. Dini semakin penasaran. Dini kemudian mencoba lubang-lubang kunci yang lain, ternyata semuanya bisa. Gembok laci pintu. Dini kemudian berencana untuk mencoba anak kunci itu ke motor dan mobil milik teman dekatnya. Dan ternyata semuanya bisa. Dini semakin heran namun gembira. Anak kunci yang didapatnya ternyata cocok dan dapat digunakan di semua lubang kunci. Dini kemudian memberi nama kunci itu sebagai kunci berjodoh. Kisah kunci berjodoh itu menyebar ke semua telinga masyarakat dan bahkan sampai diberitakan. Namun berjalannya waktu, Dini justru merasa ketakutan kalau nanti ada orang yang berniat jahat untuk mengambil kunci itu dari dirinya dan kemudian disalahgunakan. Salah seorang jutawan pernah berniat membeli kunci berjodoh itu dengan harga fantastis, namun Dini tidak menjualnya. Akhirnya Dini memutuskan untuk menyembunyikan kunci berjodoh itu di tempat rahasia yang tidak diketahui oleh siapapun sampai hari ini. Demikian kisah kunci berjodoh. Salam.